Sekarang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ayatnya pendek nih, ayat cukup banyak. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Anfukhu khone pendek. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Fa'anfukhu fihi khukune pendek ya. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Cobi khokne segera pindah ke fi, ampun setengah panjang. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum.
Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul azim. Sesudah kemarin kita bahas bahwa salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah sewaktu masih bayi, sewaktu masih di gendongan, beliau sudah bisa bicara. Bahkan kalau ingin nonton YouTube apa bener apa mboten, nonton Pak Polisi, nonton video ini, anak bayi ini ajeng dibaptis malah ngucape Allah. Akhirnya bapaknya malah ibune mlebu Islam. Pokoknya istilahnya Allah niku berkehendak menapa mawon saged kejadian. Nah niki dilejangaken pembahasannya, pilih selain Nabi Musa bisa berbicara sejelas ketika dia sudah dewasa dan termasuk orang yang soleh, maka di ayat niki ayat 48 Allah mengatakan, Allah berfirman wa yu'allimuhul kitaba. Allah mengajari Nabi Isa al-kitaba, tulis menulis. Al-kitabata terus mboten melalui guru gampangane lah. Langsung bisa tulis menulis. Wal hikmata ay as-sadad fil qaul wal amal. Ucapane niku berdasarkan ilmu pas. Ono sing menerjemahkan hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Namanya nabi nggih, otomatis lah terjaga. Wat Taurat wal Injil juga dijadikan diajari kitab Taurat,
Kitab Taurat niku kitab diturunkan datang Nabi Daud. Sebelumnya Nabi Isa. Nabi itu Nabi Musa. Musa nih. Taurat Nabi Musa. Nah, Zabur Nabi Daud. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab Taurat. Ay wa yaj'aluhu yahfadut Taurat wal Injil. Qala Ibnu Katsir wa qad kana Isa yahfadu hada wa hada. Ya diberi wahyu lah kamu, seperti kalau Nabi Muhammad kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi hafal. Jadi Allah menjadikannya Isa menghafal kitab Taurat yang jauh sebelum dia lahir. Wa rasulan ila bani Israil aywayar wa yursiluhu rasulan. Allah menjadikan Isa sebagai rasul ila bani Israil, kepada Bani Israel, keturunannya Israel. Tasih kemutan, tasih ingat Israel itu sinten? Israel itu sinten? Israel niku gelare Nabi Yakub. Nabi Yakub niku gadah putra pinten? 12. Kan antawisipun ingkang dados nabi nggo Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf nate ngimpi 11 bintang matahari. 11 niku putrane Nabi Yakub selain Nabi Yusuf. Wonten dados Bani Israel, berarti niku anak putune Nabi Yakub yang dari 12 anak itu. Diketahui dalam sejarah yang kita baca bahwa dari 12 itu yang itu dari 2 ibu, ibu yang satu punya anak 10, yang satu punya anak 2, yang terakhir yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Sejak dari Yusuf masih kecil sudah terjadi ketidakakuran dari anak ibu yang satu kepada ibu yang satu lagi, sampai Yusuf dibuang. Walaupun akhirnya di akhir cerita bahwa mereka akur menyadari kesalahan, tetapi dalam sejarah yang kita baca, kita pelajari bahwa anak putune ya sampai akhirnya ya kayak gitu. Nah ini makanya dalam Islam juga ada ilmu pentingnya mempelajari keturunan, meskipun tidak mutlak ya. Gampangane contone pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan kathah. Sama-sama putrane Abdul Muthalib. Putrane Abdul Muthalib kathah terus dosa napa nggih? Antawisipun wonten Abu Thalib, wonten Abu Lahab, wonten Hamzah, kathah dosa. Abdullah satunggal. Abdullah niku bapaknya Nabi Muhammad. Dari sekian banyak pamannya juga ada yang membela Nabi dan beriman bahkan sampai wafat, yaitu Sayyidina Hamzah. Ada yang membela Nabi Muhammad tapi tidak beriman, Abu Thalib. Ana sing musuhis bebuyutan nganti matine jare wudunen, yaitu Abu Lahab. Terus nek panjenengan mungkin buka YouTube, ketik kuburan Abu Lahab. Wonten wong Indonesia sing dolan mriku jare seprene isi mambu pacin. Abu Lahab niku jare mien matine niku kena penyakit kusta apa wuden sawah, pacin kabeh dadi nang keluargane arep dikubur ora kuat ambune dibalangi watu pangkat dawa diurut watu terus niku. Jadi tidak mengherankan bahwa ternyata anak cucunya Israel, Bani Israel itu barang sudah kesini sudah nggak ada nabi juga saling bermusuhan. Nah, tadi saya di tafsir yang saya tonton tadi setelah sahur, apa malah sebelum sahur sambil sahur, itu terjadi peperangan musuh-musuhan antara yang keturunan 2 orang
Benyamin sama mungkin sama Yusuf disebutkannya mungkin sama yang 10 lainnya, keturunan-keturunannya loh. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Isa untuk menjadi rasul, untuk katakanlah mendakwahi mereka. Nah, jadi kan cerita khasnya bahwa setelah berlalunya periode satu nabi, umatnya kebanyakan kemudian lupa akan ajaran nabinya. Bahkan seringkali sebelum Nabi Muhammad nabi si anak sing bengale pirang-pirang. Bahkan diceritakan bahwa yang ikut Nabi Nuh selama didakwai 950 tahun juga hanya beberapa orang gitu kan yang ikut saja. Kemudian cerita bahkan kalau yang nabi yang dimakan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ceritanya dia pergi meninggalkan umatnya karena kesel. Wong ngene diwari ben ya diomong ora perubahan babar blas. Ngumpetnya lah tinggal lu ngapain. Akhirnya itu dianggap salah nih karena apa? Nabi Yunus menyerah dalam berdakwah. Nek Nabi sananya kan mboten dalam arti ya di dakwah sampai pol. Kemudian kok ora tinggal lunga tapi paling ya menyerah dalam arti udah Gusti Allah pun mboten mampu lah. Monggo sayane kepripun wong pada nantang bae niku. Tapi Nabi Yunus kan mboten. Didawuhi tinggal lunga caplok iwak. Niku salah. Nah, ini wa rasulan ila bani Israil, Nabi Isa diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, untuk membuktikan bahwa saya ini utusan Allah, Rasulullah, saya membawa tanda-tanda saking Gusti Allah. Tanda pertama, jadi zaman Nabi Isa diutus niku wong-wong Israel nggih seperti jane termasuk niku menganut paham mengutamakan kebendaan. Jadi sing jane gawe napa pinter lah, tapi unsur kerohaniannya yang rendah. Maka di sini sampai sekarang kan seniku wonten tiyang saged gawe wong boneka maksudnya. Gawe wong sing persis kaya wong kulit-kulite, bisa ngomong barang. Tapi kan tetap boten saged gawe roh. Iya kan? Nah, makanya niki juga dipertunjukkan sama Nabi Isa, anni akhluqu lakum minatin ka hayati thair. Nabi Musa ngepel-ngepel lemah digawe kayak manuk-manukan terus urip. Niki. Fa anfuhu fi fayakunu tayran bina, tapi kemudian setelah saya tiup manuk-manukan itu benar-benar mabur ya dengan izin Allah, bukan dengan kemampuannya Nabi Isa. Wa ubriul akmaha wal abros, aku bisa menyembuhkan wong sing picek ket lahir. Wal abros juga orang-orang yang kena penyakit baros ini penyakit apa? Kusta apa ya? Asfi alladhi waladu a'ma kama asfit masab bil baros wa hadzal mujadid. Jadi menghidupkan orang apa tadi? Menyembuhkan orang yang tadinya buta dari lahir terus bisa melek. Menyembuhkan penyakit kusta. Wa uhil mauta biidznillah, juga aku bisa menghidupkan orang yang mati karena izin Allah. Pertanyaane sing diuripaken Nabi Isa sinten ngene? Kulo mangke njajal takon teng Mbah Google, ngono jane zaman Google. Mbah Google jadi Nabi Isa ana ucapan nguripna wong mati dengan izin Gusti Allah, sapa sih jenenge diuripaken. Niku pertama yang dihidupkan oleh Nabi Musa di depan untuk meyakinkan bahwa dia seorang rasul di depan murid-muridnya. Satu namanya adalah siapa ini mungkin ini nggih. Nabi Musa menghidupkan orang mati. Temu kemangin ini hilang nantilah. Jadi 4 orang pertama yang dihidupkan itu, satu adalah seorang laki-laki temannya sendiri, yang mati pada hari itu, ya mungkin beberapa jam kemudian ternyata hidup lagi. Yang kedua anak perempuan, anaknya orang tua, terus ada 3 orang apa ya. Tapi kemudian
ketiga orang yang waktu itu dihidupkan kembali itu adalah orang-orang yang meninggalnya pada hari itu. Sehingga orang patia cara siki orang pati yang bumi lah. Anu mati urung mati suri mbok niku kan. Nah, akhirnya jal Nabi Isa jenengan bisa ora nguripno sing wis mati ket gemien niku lho. Akhirnya Nabi Isa diriwayatkan mencari kuburannya Sam bin Nuh. Oh, mbok kedopangan niku. Nabi Nuh kan Nabi Nabi Adam Nabi Idris, Nuh. Tebih dari Nabi Isa nih. Nabi Musa kan dekat dengan Nabi Muhammad. Barang ketemu makam Sam bin Nuh, terusnya diundang. Nah, terus barang diundang apa kali tekan lah. Terus kuburannya gerak akhirnya wonge menyat. Sam bin Nuh niku menyat rambutnya putih. Lalu ditakoni, apa kowe ket men kaya gege nang age mati? Ora nyomen age mati isin nom, rambutku sireng. Tapi barang nyong gekon menyat kaget saking wedine jago kiamat. Dadi nyong putih kuwi. Terus akhirnya anak murid-muridnya jal kowe lah Sam disengi ngene aringane bali yo ring tetanggane pada cinta iki. Ya dijawabkan bahwa ya ora bisa lah wis mati kok demi dikawang anah. Hanya untuk membuktikan bahwa dia satu bahwa hari kiamat itu ada, bahwa orang yang mati bisa di kuburan bisa bangun, itu saja. Maka dengan izin Allah akhirnya Sam bin Nuh itu bangun dari kuburnya. Tapi orang suwe ya kemudian mati kembali. Ini cerita tentang orang-orang yang diantaranya yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Monggo maka saged digunteni meniteng Google ketik orang yang dihidupkan oleh mukjizat Nabi Isa. Selanjutnya wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku juga bisa ngabari apa sing kowe kabeh pada makan lan sing disimpen nang omah. Menep ari nek jaman sik gamane jane. Kowe mau mbok kae nang Amerika, kowe mau mbok mangan nggih. Wonten semuni kan gampang kali video call keton. Ben kan dereng ada video call. Tapi ngerti. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini semua merupakan ayat bagimu kalau kamu menjadi orang-orang yang percaya. Jadi apa sih perbedaan mukjizat nabi-nabi dengan mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat para nabi itu dipandang hebat selama nabinya masih hidup. Nabi Muhammad juga pernah diminta sama kaumnya lah. Jadi jangan bisa apa sih orang kaya nabi-nabi kaya, sempat kaya yang terpikir. Tapi pertanyaannya selanjutnya dari Allah kan apa? Enggak kowe bisa kaya nabi-nabi sebelum kowe terus malah dadi beriman. Oh, ora. Tapi justru malah mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang bahkan sampai akhir zaman justru menjadi sebuah kelebihan sendiri, bukan ketika Nabi Muhammad masih hidup saja. Ini perbedaannya. Segera malih wa musaddiqal lima baina yadayhi minat tawrati wa liukhil lakum ba'dal ladzi hurima alaikum. Nabi Isa juga musaddiqal lima baina yadayya, membenarkan bagaimana ini ai wajitukum musaddiqal li risalati Musa. Aku diutus membenarkan tentang risalahnya Nabi Musa. Wa muayyidan lima ja'a bihi fit Taurat, dan juga memperkuat apa yang dibawa dalam kitab Taurat. Wa liukhidha lakum ba'dal ladzi hurima alaikum ay wa liukhidha lakum ba'du ma kana muharraman alaikum fi syariati Musa. Jadi ketika Nabi Musa diutus itu ada beberapa yang diharamkan, tapi kemudian dihapus oleh Allah dengan dijelaskan oleh Nabi Isa. Qala Ibnu Katsir wa fi dalil ala anna Isa nasakha ba'da syari'ati Taurat wa sahih. Jadi memang ada syariat Nabi Musa yang tidak diberlakukan. Belum kula gonteni itu yang diharamkan dulu apa? Karena juga di Al-Qur'an ada kullu
kullu ta'amin halal li bani hilal Israil illa ma harama Israil ala nafsih. Dulu kan ada semua makanan itu halal bagi bangsa Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri gitu. Tapi apa saya belum sempat kaji. Wajitukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wati'un. Ajitukum bi alamati syahidatin ala sihhati risalati. Saya membawa tanda-tanda yang menyaksikan kebenaran risalahku wa hiya ma ayyadanillahu minal mujizat, yaitu apa-apa yang Allah berikan kepadaku sebagai mujizat. Jadi wangi niki sing jenengane gawe manuk kang lemah terus jadi manuk temenan bisa menyembuhkan. Ini bukan karena dirinya, tapi karena izin Allah. Maka karena seniki wonten fenomena sing lagi viral pokoke Ida Dayak gitu. Kalau dikatakan Ida Dayak bisa menyembuhkan ini, tapi hakikatnya kan bukan. Bahkan yang kita ketahui dia sendiri juga mengatakan semuanya ini atas izin Allah. Ya bisa saja gitu. Maka kita jangan sampai salah akidah, wah Ida Dayak sakti banget bisa mengarahkan wong kayak kiye. Termasuk kepada kita sendiri juga, bahkan kalau kita berobat itu jangan sampai punya keyakinan bahwa sing marekaken obate, sing marekaken doktere. Kita sebatas menjalankan syariat perintah. Kullu da'in da'un fatadawu. Saben-saben penyakit ana obate silakan berobat. Tapi nek Gusti orang ngendaki mari ya ora mari. Kados niku mawon. Ya ada sebab akibat, tapi yang jelas bahwa kita harus berkeyakinan fa idza maridtu fa huwa yasfin. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, tapi Allah melalui perantara. Itu yang namanya sebab akibat. Nyatanya ya ada yang orang sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, ternyata barang diwasilai sama Ida Dayak terus sembuh. Ya bisa saja begitu. Fattaqullaha wati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah perintah-perintahku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ana wa antum sawa'un fil ubudiyah lahu jalla wa. Jadi Nabi Isa mengatakan aku sama kalian pada baik, aja nyembah aku tapi nyembah maring Gusti Allah. Jadi jelas bahwa menurut informasi ini Isa bukan Allah, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Hadza siratul mustaqim fa in taqfina taqulu ibadahu wal iqrar bi wahdaniyati huwa tariqul mustaqim alladzi wajan kofi, bahwa yang namanya bertakwa kepada Allah, menyembahnya, mengakui tentang keesaannya, ketunggalannya Allah satu-satunya, inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Demikian kanthi kita mempelajari sekelumit tentang cerita Nabi Isa ini, makin menambah keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Jangan sampai seperti orang-orang yang tersesat. Dan kalau kita ketahui jumlah orang yang meyakini Allah itu cuma satu-satunya Tuhan cuma sedikit. Orang yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan atau salah satu Tuhan itu miliaran lebih banyak. Tapi bagi kita meyakini bahwa sing akeh belum tentu sing benar. Maka jangan sampai kalau kita dalam posisi yakin kok cuma sedikit ya nggak masalah. Jangan sampai kemudian merasa bahwa sing akeh berarti ya sing benar. Gak mesti. Kenyataannya juga seperti di dunia ini. Wong Islam jumlahnya tidak ada separuhnya manusia di dunia ini. Tapi bisa kita lihat bahwa perkembangan Islam di berbagai wilayah, khususnya di negara-negara Barat, di Amerika, di Jerman, di Inggris, bahkan di Perancis, itu semakin hari semakin bertambah banyak. Hanya memang setiap tahunnya kalau kita dengar, kita lihat yang keterlaluan itu ya Israel itu. Jadi Bani Israel ini, Bani Israel sampai kiamat ya akan, karena memang sudah dinas oleh Allah di dalam ya qadarullah walaqad faddalnakum 'alal 'alamin, diberikan kelebihan sehingga. Tapi ya kalau kita lihat kepada kemanusiaan kan luar biasa lah. Mungkin panjenengan melihat ada orang-orang di Palestina sana setiap kali bulan Ramadan, mana boleh cilik nih takut-takut kayak bahkan ada orang dijirat, dibalangnya, ditembakin, luar biasa. Jadi kalau sebenarnya jadi pelajaran buat kita, dimanapun kalau orang Islamnya itu sedikit, biasanya cenderung akan mudah didolimi. Tapi kalau orang Islamnya banyak, orang Islamnya nggak dolim enggak gitu. Karena ada ajaran-ajaran seperti itu. Lah mudah-mudahan kita berusaha lah samping, karena ya walaupun di Palestina sana kan ajaran Islam mengatakan al muslimu akhul
muslim. Al muslimu kal bunyanil wahid. Jadi kayak badan siji kal jasadil wahid. Sini dicilit ya melu lara kabeh lah. Minimal kita itu ya ikut merasa prihatin atas penderitaan yang dialami saudara-saudara kita baik di Palestina maupun di negara-negara minoritas lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Yang dibutuhkan mereka adalah doa-doa kita. Okay. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi kemungkinan nanti minggu kedua di bulan Syawal. Okay. Minggu pertama masih sibuk dan sebagainya. Minggu kedua lah kurang lebih. Kalau tidak ada halangan. Karena ini mohon doanya teman-temannya Albar yang 100-an orang itu sudah berada di Mesir. Albar insya Allah setelah Idul Fitri. Dan saya sedang usul kalau bisa dibelikan tiketnya tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu hari Senin. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti Albar berangkatnya tanggal 1 Mei, maka hari Ahadnya kemungkinan saya tidak bisa ngisi. Apa nanti mungkin setelah saya minggu berarti hari Ahad berikutnya itu kalau Lebaran atau Idul Fitri hari Ahad atau Sabtu atau Jumat, jadi kan Jumat, Sabtu, Ahad. Nah kemudian Ahad berikutnya itulah yang tanggal 30 April. Nah 1 Mei-nya Seninnya. Paling-paling minggu setelah itu kita akan mulai lagi ngaji lagi. Karena saya harus mengantar Albar ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Jadi ada sekitar 40 anak yang belum berangkat. Di sana sudah siap. Albar sudah tahu kamarnya sama siapa. Karena sebagian sudah berada di Mesir. Terakhir ini tanggal 13 Mabure. Nah, alhamdulillah visa sing wingi nganti 2 tahun nembe mudhun. Niku mugi-mugi nyuwun doanipun, mugi sedaya dipun paringi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf, kita akhiri kanthi doa pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.